Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Seja bersama saya Pak Saparman. Maaf kemarin tidak tayang karena ada kesalahan teknis. Tapi marilah kita pada pagi hari ini sarapan dengan Matius 23, Matius 23 ayat 37 sampai dengan 39. Matius 23 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini, ucapan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius ditujukan kepada Yerusalem. Yerusalem. Jadi ini ada yang berjudul Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Memang tidak ada kata itu ya. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Kita tahu Matius menulis bukunya untuk orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus untuk mendirikan kerajaannya sesuai dengan perjanjian Daud. Namun demikian orang-orang Yahudi menolaknya. Tuhan Yesus menggambarkan, saya datang berkali-kali merindukan mengumpulkan anak-anakku, mengajar berkali-kali ke bait Allah. Paling tidak nanti 2 kali ya dia ke bait Allah untuk membersihkan supaya fungsinya seperti apa yang dimaksud Tuhan. Tapi berkali-kali mengajar, dia mengatakan seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, melindungi dari kehancuran oleh karena dosa mereka. Allah begitu mengasihi sehingga mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk melindungi dari kebinasaan kekal. Dan orang Yahudi juga dilindungi dari kebinasaan fisik, sebetulnya juga maunya juga kebinasaan kekal. Tetapi kamu tidak mau, kata Tuhan Yesus. Orang Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Tuhan kemudian mendirikan jemaatnya melalui pengakuan Petrus. Dimulailah rencana Tuhan mendirikan suatu komunitas yang mau taat kepadanya, yang dipakai Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang percaya. Komunitas itulah yang disebut gereja yang dimulai dengan hari raya Pentakosta. Tetapi yang sudah dikatakan di dalam Matius 16 kepada Petrus dan murid-murid. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dibicarakan di sini memang bangsa Yahudi. Bukan pribadi lepas pribadi orang Yahudi. Sekarang Tuhan sedang bekerja melalui kelompok orang, komunitas orang yang disebut gereja, yaitu kumpulan orang-orang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik yang sudah mati maupun yang sekarang masih hidup. Itulah yang disebut gereja. Rencana Tuhan bagi Israel bukan berarti berhenti. Sekarang lagi bersama-sama dengan gereja, tetapi nanti katanya ayat 39 atau 38 mulai,
lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Bait Allah akhirnya hancur tahun 70. Sampai sekarang tidak ada bait Allah, hanya tinggal puing-puingnya, tembok-temboknya saja yang sering dikunjungi oleh para turis. Dan aku berkata kepada, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Tuhan Yesus meninggalkan Yahudi secara bangsa, secara nasional, tetapi pribadi lepas pribadi Yahudi, Tuhan Yesus mengasihi dan mengasihi sama seperti bangsa-bangsa lain. Mulai sekarang sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, tetapi suatu saat nanti bangsa Yahudi secara nasional akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini berarti pada suatu saat nanti Yesus akan datang kembali dan orang Yahudi sadar sesadar-sadarnya bahwa dialah Mesias. Dan pada waktu itu kerajaan di bumi didirikan, raja segala raja memerintah, dan puji Tuhan menurut Efesus 2 dan 3 kita orang-orang percaya atau gereja adalah sewaris sehingga ikut memerintah bersama Tuhan Yesus di bumi ini. Wahyu 20 ayat di sana ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini gereja. Gereja ini berdiri katakanlah mulai dari hari raya Pentakosta. Sebelum itu belum ada gereja. Matius pasal 16, Yesus akan mendirikan jemaat. Jadi jemaat belum ada waktu itu. Jemaat adalah kumpulan orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus seperti etnis, seperti gender. Jadi laki-laki maupun perempuan, Yahudi bukan Yahudi, segala bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi gereja nanti pada suatu saat akan diangkat. Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput orang percaya yang sudah mati dibangkitkan dan yang hidup pada waktu itu diangkat, diubahkan, diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya dan selama-lamanya. Itu di surga. Tetapi di bumi ada malapetaka luar biasa pada waktu itu yang tertulis dalam Wahyu 16 sampai 18. Di sana ada gempa bumi, ada perang, ada penyesatan, ada bencana, macam-macam bencana perang, macam-macam bencana. Di sanalah ada orang Yahudi yang bertobat. Di sanalah ada orang-orang yang bertobat juga walaupun sulit. Di sanalah Injil pada akhirnya diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan pada waktu Injil sudah disampaikan ke ujung bumi bersama-sama oleh penginjil-penginjil dari orang Yahudi dan orang-orang percaya pada waktu itu, ada yang memang ada yang dihukum mati ya, dipenggal kepalanya, itu mati syahid. Banyak orang mati syahid di sana nanti. Tetapi pada saatnya setelah Injil sampai ke ujung bumi, Yesus datang untuk yang kedua kalinya memerintah di bumi selama 1000 tahun. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jemaat yang dikasihi Allah, turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di bumi. Nah, sesudah itu memang ada hukuman orang yang tidak percaya, kemudian langit baru dan bumi baru. Tetapi yang ditekankan dalam ayat-ayat ini tadi adalah bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi mengasihi Israel, mengumpulkan anak-anaknya seperti induk ayam, begitu mengasihi, tetapi keputusan ada di tangan Israel. Demikian juga keputusan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita bersyukur kita sudah memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersama-sama nanti akan diangkat
ke surga bersama-sama Tuhan selama-lamanya dan akan memerintah di bumi ini. Mari kita mengabarkan berita keselamatan yang telah kita alami dan yang kita harapkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa, yang mengasihi bangsa Israel seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, supaya melindungi dari kebinasaan. Namun bangsa Yahudi telah menolak. Tetapi Tuhan masih terus mengasihi sampai pada akhirnya suatu saat nanti bangsa Yahudi sadar dan mengatakan, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kami bersyukur kami Engkau pilih menjadi suatu komunitas baru yang Tuhan namakan jemaat atau gereja yang bekerja sama-sama dengan Engkau untuk menjadikan segala bangsa di dunia ini mengikuti Engkau. Pakailah kami ya Tuhan hari ini untuk menyaksikan kasih-Mu yang luar biasa itu melalui hidup kami, baik ucapan maupun tindakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID belum selesai. Mari kita prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi mobilitas. Tidak usah pergi kalau tidak penting. Memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.